Kayaknya nih lumayan gitu loh untuk daripada saya beli diaper bag baru kan lumayan gitu, pasti harganya 1,5 sampai 2 juta gitu. Nah segitu tuh bisa kita simpan sedikit, pokoknya kita checklist beberapa barang yang mungkin bisa kita dapatkan dari kerabat, teman, atau mungkin saudara kita. Oke, tips yang ketiga, kita bisa melakukan baby registry. Jadi caranya adalah mungkin kita bisa register ke toko-toko di online karena sekarang ada beberapa wishlist gitu, online wishlist. Jadi itu bisa kita sebarkan ke kerabat-kerabat kita atau bisa juga mungkin mendaftarkan diri ke toko-toko yang ada di mall gitu. Nah, apa gunanya baby registry ini? Sebenarnya kita bisa masukin barang-barang apa aja yang udah kita research dan barang-barang yang cocok kira-kira buat kita gitu. Kayak saya masukin beberapa barang, salah satunya saya masukin stroller yang saya mau. Nah, di dalam registry gifts ini nantinya teman-teman kita atau keluarga kita tuh bisa lihat, oh dia maunya yang ini atau dia maunya yang ini ya gitu. Jadi bisa mungkin mereka bisa patungan, oke, mendingan beliin satu yang bagus ini yang pasti kepake daripada beliin mungkin yang kecil tapi nantinya nggak kepake gitu. Jadi dengan ini bisa meminimalisir budget kita yang keluar untuk barang-barang yang benar-benar kita idam-idamkan. Nah, tips keempat dari saya adalah memulainya dari agak-agak jauh hari gitu. Kan mungkin kalau saya tuh orang Jawa gitu, jadi ada banyak yang bilang, oh nggak boleh dulu nih siap-siapin ini itu sampai masuk bulan ke-7. Ya udah, nggak apa-apa, kita tungguin sampai bulan ke-7. Tapi giliran bulan ke-7 udah harus tahu apa-apa saja yang mau dibeli gitu. Jadi kita bisa melakukan cicilan, misalnya kita bisa melakukan installment gitu untuk barang yang gede. Terus kalau enggak kita udah mulai budgeting, oke, bulan yang pertama ini kita mau beli misalnya 2 barang. Nah barang itu apa aja? Mungkin baby wrapper sama stroller misalnya gitu. Nah itu udah mulai kita masukin, oke, berarti bulan ke-7 beli yang ini, bulan ke-8 beli yang ini, bulan ke-9 beli ini. Jadi pas dia keluar udah ada beberapa barang yang emang bener-bener dia butuhkan. Nah, tips kelima dari saya adalah penyewaan. Sekarang ini lagi marak banget di kota-kota besar. Sebelum kita membeli barang, mungkin ada baiknya kita nyewa dulu. Karena udah ada banyak website di luar sana ataupun mungkin akun Instagram yang menyediakan jasa penyewaan barang gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya mungkin kita mau satu barang, tapi kita belum tahu nih apakah nanti bayinya butuh atau bayinya suka atau tidak memakai barang itu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu 1-2 bulan pas dia nanti sudah lahir. Terus kita lihat nih apakah dia butuh atau dia enggak. Kalau mungkin dia butuh, kita bisa teruskan dengan membelinya. Tapi kalau misalnya dia nggak butuh, oke, mungkin dia nggak pakai, ya udah kita nggak buang-buang uang percuma kan jadinya gitu. Karena satu hal sederhana yang memang perlu diperhatikan banget, kita tuh harus keep it simple karena beberapa barang katanya mungkin kita ingin beli tapi belum tentu cocok. Jadi disederhanakan saja dan diprioritaskan gitu, kira-kira yang mana yang memang betul-betul dia butuh dan essential, dan yang mana yang sebenarnya ibunya pengen dia ada tapi belum tentu nantinya terpakai atau enggak gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan contoh oleh moms di luar sana. Jadi kesimpulannya ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan contoh. Yang pertama adalah membuat list dari must have itemsnya, jadi udah tahu barang apa aja yang kita akan beli. Yang kedua, bisa cari barang lungsuran dari kerabat terdekat. Yang ketiga, kita bisa melakukan gift registry. Ini bisa dilakukan online atau dilakukan ke toko-toko yang menyediakan. Dan yang keempat, bisa mulai dicicil dari bulan ke-7. Jadi masih ada beberapa bulan untuk mempersiapkannya sampai bayinya datang. Nah, yang kelima yang bisa dipikirkan adalah jasa penyewaan yang mungkin bisa membuat kita menyimpan uang-uang yang takutnya nanti terbuang percuma. Dan yang paling penting adalah keep it simple, sederhanakan saja, prioritaskan yang mana yang perlu. Nah itu dia tadi tips dari saya. Bagi para moms di luar sana yang mungkin ingin beri komentar, bisa langsung tinggalkan komentar di kolom di bawah. Sampai jumpa, bye-bye.